dia saja. Jadi ya, jadi Bapak pernah membaca biografis dari Hamran Amri. Beliau mengatakan, dulu wahyu melalui mimpi, disebut firman. Tetapi kemudian setelah ajaran Kristen dicemari falsafah Yunani, firman itu sendiri menjadi daging. Kehidupan melalui kelahiran seorang manusia, Maria. Maka penyebutan firman itu pun berubah menjadi anak Allah. Nah, jadi konsep perubahan-perubahan yang ada di sini literatur sejarah sesuai dengan artikel-artikel informasi yang kita dapat, artinya perubahan-perubahan firman itu menjadi anak Allah itu Jadi, menurut pendapat dari Hamran Amri, Pak. Silakan Pak tanggapi. Oke. Jadi siapakah Amran Amri kalau dia memberikan suatu statement yang tidak ada dasar Alkitab? Siapa dia? Ya. Dia kan orang dari Islam, ya, yang mualaf, dari Kristen. Dan Anda tahu sendiri sekarang banyak mualaf-mualaf itu sekarang pada dicaci maki, ya, karena sok tahu yang mengenai kekristenan, padahal dia baru aja masuk ke dalam kekristenan. Itu banyak mualaf-mualaf yang merasa sudah pintar, tapi tidak mau belajar dengan benar, tidak mau sekolah teologi. Mana ada mualaf yang mau sekolah teologi? Tidak ada. Begitu mualaf langsung khotbah, ya, baca sendiri Alkitab, tafsirkan sendiri. Ya, jadi lucu jadinya, ya, kalau saya harus belajar dari seorang mualaf yang tidak sekolah teologi, ya, kecuali kalau dia memang sekolah teologi, apalagi sudah bergelar doktor, saya bisa pakai omongan dia. Jadi tidak ada bukti sama sekali bahwa Yesus itu manusia menjadi Allah. Sudah jelas dalam kitab Yohanes sudah mengatakan Yesus itu adalah Sang Firman, yaitu adalah pribadi Allah yang kedua. Ya. Jadi sejak kekal dia bersifat pribadi, ya, dan dialah yang datang ke dunia menjadi manusia. Itu mungkin jawab. Saya bisa bertanya. Oke, itu sudah jawaban dari Pak Herman Irs, ya. Saya rasa bentar dulu Bang Firman karena ini kan banyak yang resen tadi. Ini Batuk Sembuh tadi sudah resen. Silakan dulu kita kasih kesempatan Batuk Sembuh dulu. Batuk Sembuh, silakan. Ya, begini Pak, kira-kira Bapak bisa menjelaskan akar dasar logika. Apakah tidak sulit kalau kita mengatakan itu Tuhan ada 3 gitu aja Pak, Triteos Pak? Oke. Karena berbelit-belit kalau kita mengatakan kan tidak ada sandarannya juga, karena di Biblos itu kita harus menggunakan filsafat Yunani yang begitu rumit gitu kan. Ketika kita mengatakan Tuhan ada 3 itu kan nggak sulit Pak, coba mungkin bisa dijelaskan. Tidak ada filsafat Yunani di dalam Alkitab, ya. Kalau ada penggunaan kata daripada bahasa Yunani, Tuhan juga bisa menggunakan kata di mana saja, karena Tuhan berbicara kepada manusia. Jadi dia mau pakai bahasa manusia. Dia bebas menggunakan istilah apa saja, tapi jangan dianggap bahwa istilahnya sama berarti maknanya sama. Elohim juga ada di dalam agama lain. YHWH itu ada di agama pagan, itu ada YHWH. Ya, tapi apakah itu berarti dipakai? Tidak, karena Tuhan itu berbicara kepada manusia memakai bahasa manusia. Satu, ya. Jadi Tuhan bebas memakai bahasa apa saja, tapi jangan dianggap bahwa kalau istilahnya sama artinya sama. Tidak, jauh sekali bedanya. Kedua, ya, Anda bicara mengenai logika, ya. Memang saudara kita di Muslim sangat dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles, ya, yang menekankan kepada logika. Tetapi jelas logika itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Jadi ciptaan Tuhan tidak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan sepenuhnya karena dia adalah ciptaan, ya. Sesama ciptaan saja, ya, antara binatang dengan manusia itu sudah terlalu jauh bedanya, ya. Kualitas pemikirannya, kualitas kognitifnya sudah terlalu jauh bedanya, itu baru sesama ciptaan. Apalagi manusia yang dicipta, ya, mau memahami ciptaan pencipta, itu perbedaan kualitasnya tidak terhingga. Jadi jelas, ya, rasio itu ada 3 macam rasio, ya. Tidak rasional, dan suprarasional. Kalau kita bicara mengenai Tuhan, itu bersifat suprarasional, di atas rasio manusia. Oleh karena itu kita hanya bisa memahami Allah dengan iman. Dengan iman. Bukan berarti bahwa kita rasio tidak dipakai. Rasio memang harus dipakai, tapi jangan mempertuhankan rasio. Kita boleh rasional, tapi tidak boleh menjadi rasionalis. Ya. Rasionalis adalah
membuat rasio jadi ukuran kebenaran itu salah total, karena Tuhan tidak tunduk kepada rasio manusia. Rasio manusia menyesuaikan kepada wahyu Tuhan yang ada di Alkitab. Demikian. Oke, terima kasih Pak Herman. Jadi begitu Pak Batuk ya, Pernyataan yang Yesus itu dipaksakan. Pak ya. Atau begini, mungkin saya menanggapi pernyataannya itu, saya mengatakan saya diutus untuk domba-domba dari kalangan Bani Israel. Jadi itu gimana Pak? Berarti itu kan Tuhannya Bani Israel saja gitu Pak ya? Atau bagaimana penjelasannya itu? Berarti kita ke orang-orang di luar Bani Israel tidak diberi kewajiban untuk menganggap esensi Tuhan Yesus itu. Saya mau menyembah Allahnya langsung, bukan dari belahan dari Allah gitu. Seperti itu Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan. Halo? Oke, sudah selesai belum? Sudah selesai, silakan Pak. Silakan Pak Herman. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa ya Allah itu di sepanjang Alkitab itu bersifat progresif, ya, tidak kaku, tidak statis ya. Jadi mulai daripada penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, kedatangan penebus, keselamatan manusia oleh karena iman, dan nanti penghakiman akhir, dan baru kehidupan di surga, itu semua jelas dari Alkitab, dari awal sampai dengan akhir, semua jelas, bersifat progresif. Itu satu. Kedua, Allah itu bekerja dengan manusia secara covenantship, ya, melalui perjanjian. Pertama, perjanjian ciptaan kepada Adam, bahwa kalau dia taat kepada Allah, dia bisa tinggal selamanya di dalam Taman Eden. Ya, karena Adam jatuh, perjanjiannya batal. Akhirnya dia perjanjian dengan Abraham. Melalui Abraham, seluruh manusia akan mendapat berkat, bukan dengan orang Yahudi. Ya, jadi kitab Taurat itu bukan milik orang Yahudi. Ya, baik Adam, baik Nuh, ya, baik Elia, ya, baik Abraham itu bukan orang Yahudi. Ya, sebelum Yahudi ada, mereka itu adalah bapak-bapak yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai nabi yang akan memberikan berkat kepada manusia. Jadi melalui Abraham itu berkat sampai kepada manusia, tetapi melalui satu umat yang dipilih oleh Allah, ya, untuk bisa membawa berita keselamatan kepada dunia. Karena bagaimanapun Mesias harus lahir. Karena Mesias harus lahir, dia harus datang dari manusia. Sedangkan manusia itu semua mempunyai suku-suku, mempunyai suku bangsa. Jadi memang Allah bagaimanapun, kalau menyediakan tubuh bagi Yesus lahir ke dunia, dia harus memilih salah satu umat. Dan umat yang terpilih itu adalah Israel. Ya. Jadi melalui Israel memang menjadi prioritas bagi Tuhan untuk memberikan keselamatan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Israel menolak Mesias. Karena konsep Mesias dari orang Israel adalah Mesias sebagai raja duniawi, seperti Sulaiman, seperti Daud. Ya, mereka mengeluh-elukan Yesus waktu naik keledai pergi ke Yerusalem mengangkat dia jadi raja, tapi Yesus mengatakan kerajaan saya bukan kerajaan dunia. Dia menolak itu, kerajaan saya kerajaan surga. Jadi karena ya Yahudi itu menolak, makanya Yesus mengatakan beritakanlah ke seluruh dunia, jadikanlah murid, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi jelas amanat agung daripada Tuhan Yesus adalah memberitakan keselamatan kepada semua bangsa. Itu dalam kitab Matius yang terakhir ya. Oke, terima kasih Pak Herman. Sabar dulu Pak Batuk ya. Batuk sudah sembuh. Kita lanjut ke yang right hand dulu. Berikutnya silakan Bang Alip. Oke, terima kasih Pak Moderator. Izinkan ya, saya tadi punya ini sedikit tertarik dengan statement Pak Ginting ya. Iya. Dengan statement Pak Ginting mengatakan bahwa ketika ditanya saudara kami Bang Lukimen, intinya adalah ketika Bang Lukimen atau saudaranya mengaku sebagai Tuhan itu minta diuji literasinya dan lain sebagainya. Kalau demikian, sebelum saya bertanya lanjut, menguatkan pertanyaan saya, apakah itu sudah terkunci omongan itu Pak Ginting? Maaf, memang silakan. Demikian adanya gitu. Sebelum saya lanjutkan ya, silakan tanggapannya dulu. Tanggapannya apakah memang sudah mengunci tadi bahwa Pak Ginting meminta sahabatnya mengaku Tuhan tadi untuk menguji literasinya? Yang maksudnya teruji itu Alkitab gitu maksudnya? Ya, tadi kan Pak Ginting siap menjadikan Bang Luki yang penting teruji.
berbicara tentang teruji itu tentu dari perspektif masing-masing kan Bang kan. Ada istilahnya pernyataan seseorang tentang apa yang diujinya, boleh juga diterima orang lain, boleh juga tidak diterima orang lain gitu kan. Oleh karena itu kalau namanya teruji itu kalau saya dengan tegas mengatakan bahwa itu menurut saya sudah teruji. Gitu, Oke. Baik Pak Ginting, terima kasih sudah bantunya. Artinya begini Pak, untuk membuktikan sebagai adanya Tuhan atau siapa yang dituhankan adalah cari bukti penjelasan keterangan sehingga logika kita bisa menerima. Apalagi yang informasi itu adalah sesuatu yang luar biasa dan mustahil ini dikarang oleh manusia, gitu kan. Nah, itu pasti kita memang berdasarkan demikian, pasti itulah caranya kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya menggunakan akal sehat kan gitu. Nah, lalu saya tertariknya adalah bagaimana ketika posisi yang Bapak tuhankan, ini mohon maaf kan agak sedikit menyinggung ya, bukan menyinggung untuk bersinggungan, bukan. Artinya menghubungi apa yang Bapak yakini. Ketika mengatakan contoh Sang Mesias atau Yesus itu sendiri dikatakan sebagai Tuhan. Hadirnya Al-Quran menceritakan adalah beliau itu manusia yang hebat, manusia yang baik, ya, seorang anak manusia yang lahir tanpa seorang bapak, kan gitu, bisa mendapatkan dari perawan suci, dari wanita suci, bahkan dikatakan dia itu wanita paling mulia di antara seluruh manusia lainnya, Siti Maryam itu. Nah, dia bisa dilahirkan, dia dimuncat, bahkan dikatakan, jadi yang Bapak yakini dia itu sebagai Tuhan, ternyata ada Tuhan yang kami yakini yang bilang sesungguhnya mengatakan dia itu diciptakan oleh Tuhannya. Seperti di Al-Imran ayat 59 kan dikatakan demikian. Artinya ada yang bisa mengatakan lebih tinggi kedudukannya dari dia itu. Posisi dia diciptakan. Lalu contoh ketika Bapak meyakini secara literal atau gimana ya, bagaimana posisi Tuhan Anda dan Yesus itu sendiri keberadaannya di surga. Nah, bagaimana ini? Sementara sesuatu yang dikatakan itu sifatnya jaiz tadi ada konflik. Artinya jaiz itu bisa Tuhan ciptakan, Tuhan tidak. Ketika Tuhan ciptakan bukan berarti dia wajib menciptakan itu kan gitu. Nah, bagaimana mungkin yang Anda jadikan Tuhan itu berada di satu surga yang mana surga itu adalah Tuhan kami ciptakan. Jadi Tuhan yang Bapak yakini berada di satu tempat yang Tuhan kami ciptakan. Itu ada lagi. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya gini, ini kan sedikit klaimnya dulu, di luar itu penjelasannya lengkap gitu loh Pak. Nah, itu pandangan Bapak gimana? Ini kan kita sedang menguji Pak. Makasih. Ya. Please like, comment, share, and subscribe.